Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah cerita bergambar tentang misteri warung gaib yang ada di Alas Roban. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk klik tombol subscribe-nya di bawah terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel ini. Alas Roban memang sudah dikenal sebagai tempat yang sangat kental aura kemistisannya. Alas Roban sendiri dulunya adalah kawasan hutan jati yang dikenal sebagai tempat pembuangan mayat dari korban penembakan misterius yang terjadi pada tahun 80-an. Maka tak heran jika jalur Alas Roban ini cukup membuat siapapun merinding saat melintasinya. Kabar kecelakaan tragis pun kerap terdengar di jalur Alas Roban ini. Beberapa orang mengaitkan kecelakaan yang terjadi dengan hal-hal gaib yang ada di jalur tersebut. Ada sebuah pengalaman mistis yang pernah dialami oleh sebuah keluarga saat melintasi jalur Alas Roban. Kisah tersebut ditulis oleh pemilik akun Twitter bernama @bukanhazard. Kisah yang dia bagikan itu dialami sekitar tahun 2005 oleh sebuah keluarga yang tinggal di Secang. Dikisahkan pada kala itu, satu keluarga ini berencana hendak mudik ke Jakarta melalui jalur Alas Roban. Mereka memutuskan untuk berangkat pada pukul 4 sore agar perjalanan lebih santai dan tak bertemu dengan lalu lintas yang ramai. Mereka tak merasakan firasat apapun saat memulai perjalanan. Baru sekitar pukul setengah 10 malam, mereka memasuki area Alas Roban. Jalanan yang berliku mulai terasa, begitu juga dengan suasana mencekam yang turut menyelimuti. Si ayah yang mengendalikan laju mobil pun mengurangi kecepatan mobil karena kondisi jalan yang semakin gelap, berkelok dan penuh tanjakan. Sisi kanan dan kiri jalan adalah jurang yang curam. Sebenarnya, rasa ganjil mulai hinggap sejak pertama masuk ke jalur ini. Mereka merasa tak berpapasan dengan kendaraan lain. Artinya, hanya ada mobil mereka yang sedang melintas di jalur tersebut. Padahal jalur tersebut adalah rute yang seharusnya ramai kendaraan menuju ke kota Tegal. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Si ayah dan kakak pun turun untuk melihat kondisi, sedangkan si ibu dan adik tetap di dalam mobil. Anehnya, tak ada apapun yang ditabrak. Bekas berupa lecet ataupun lumpur yang menempel pun tak terlihat di sepanjang bodi mobil. Pemeriksaan kondisi mobil itu pun dilakukan berulang kali, tapi hasilnya masih sama. Si ayah dan kakak merasa heran, tapi perjalanan lantas dilanjutkan. Sekitar tengah malam, hujan mulai turun. Meski rintik-rintik, tapi cukup mengganggu pandangan. Si ayah terus membunyikan klakson setiap akan memasuki tikungan tajam. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat ada cahaya lampu neon. Mereka bersyukur karena merasa sudah melihat pemukiman. Tapi rupanya itu hanyalah sebuah warung makan pecel lele kecil yang berada di sudut tikungan di bawah pohon. Akhirnya keluarga itu memutuskan singgah sebentar di warung itu, sembari menenangkan pikiran akibat kejadian aneh tadi. Lokasi warung pecel lele tersebut tepatnya berada di kilometer 15, yang pasak penandanya tak sengaja tersandung kaki si kakak. "Kok jam segini masih buka, Pak? Bapak jualan sendirian?" Si kakak iseng bertanya saat memesan makanan dan minuman panas. "Iya mas, ini sudah mau tutup kok." Masnya datang." "Saya jualan sama istri saya. Itu istri saya mas," jawab si pedagang. Keberadaan istri yang ditunjuk itu mengherankan si ayah dan kakak. Pasalnya, istrinya itu berdiri di pintu, sedangkan saat mereka masuk, tak ada yang menyadari keberadaannya. Tapi hal itu tak terlalu dipikirkan. Setelah kenyang menyantap makanan yang rasanya sangat lezat, keluarga itu melanjutkan perjalanan lagi. Saat hendak masuk ke mobil, untuk kedua kalinya si kakak tersandung pasak penanda kilometer 15. Kondisi area Alas Roban masih hujan rintik-rintik, tapi tak menghalangi mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan terbilang lancar, karena tidak lama mereka akhirnya keluar dari jalur Alas Roban dan menuju kota Tegal.
Namun perjalanan yang lancar itu terjawab saat mereka kembali ke rumah melewati jalur yang sama. Kali ini mereka memutuskan untuk pulang ke rumah melewati jalur Alas Roban dan berangkat dari Jakarta pada pagi hari agar tidak bertemu dengan malam. Sekitar siang hari pukul 1, mobil keluarga tersebut memasuki jalur Alas Roban. Rasa lezat warung pecel lele itu belum terlupakan, hingga mereka ingin singgah kembali. Tapi sayangnya, warung tersebut buka sore menjelang malam. Saat tengah melintasi jalur Alas Roban, si adik pun ingin buang air kecil. Karena jalur tersebut adalah hutan, maka si ayah menepikan mobil dan menyuruh adik buang air kecil di dekat mobil saja. Sembari menunggu adik menyelesaikan hajatnya, menikmati pemandangan Alas Roban adalah pilihan. Dan tak sengaja, si kakak melihat pasak penanda kilometer 15 yang tak asing lagi baginya. Ya, pasak itu adalah pasak yang saat perjalanan menuju Jakarta membuatnya tersandung beberapa kali. Si kakak seketika kaget karena posisi pasak itu rupanya persis di tepi jurang. Dia teringat bahwa posisi warung pecel lele yang sempat disinggahi keluarganya itu berada di sekitar 3 meter di belakang pasak. Merasa aneh, kakak memanggil ibu dan ayah, lalu menunjukkan pasak dan lokasi warung. Setelah diamati, benar saja, tikungan tempat mereka berhenti siang itu adalah tempat yang sama dengan malam mereka menyantap makanan di warung pecel lele. Begitu pula dengan pohon besar di tepi jalan, dan tentu pasak bertuliskan kilometer 15. 1 meter di belakang pasak itu adalah jurang yang sangat dalam. Hal itu membuat mereka sadar bahwa saat malam itu mereka makan di pinggir jalan tepat melayang di atas jurang. Tak ada hal yang bisa menjelaskan apa yang keluarga tersebut alami, selain pemikiran mereka bahwa warung pecel lele itu adalah warung gaib. Dan si bapak dan istrinya itu adalah jin penunggu Alas Roban yang menjelma sebagai pedagang. Sungguh mengerikan. Oke, aku rasa sudah cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.